Biar hari ini Tuhan yang menikmati setiap penyembahan kita. Amin. Kita mau datang dengan setiap kerendahan hati. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita. Kita mau ingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kasih tahu kanan kiri Bapak Ibu Saudara, Tuhan setia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang kasih. Tunduk kepala kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh datang di hadapan Tuhan, membawa hidup kami sebagai korban persembahan, membawa tubuh kami sebagai korban persembahan untuk setiap kebaikan kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kami masih ada, semua karena kebaikan Tuhan. Biar pagi hari ini Engkau yang disenangkan, Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang ditinggikan, kasih setiamu melawan setiap kami yang hadir. Biar setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan hati kami sungguh tertuju kepada-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, menjamai, melawan, memberikan kami pembaharuan. Dan kami percaya saat kami berjumpa dengan Yesus, ada sesuatu yang diubahkan dalam hidup kami. Hidup dipulihkan, sakit disembuhkan, berperoleh pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dan apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap setia, kami menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Demi dan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Saya mau bacakan satu ayat Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Dari Mazmur 57 ayat ke-6. Ini ketika Daud diburu ya oleh musuh-musuhnya. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Biar pagi hari ini hanya Yesus yang ditinggikan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur. Ku
tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam hidup kami. Kami tetap percaya dan kami tetap sembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah setiap pujian, tarian, setiap ungkapan rasa syukur kami pagi hari ini demi dan dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang dikasihi dan penuh dengan kemuliaan Tuhan pagi hari ini. Kasih tepuk tangan sekali lagi.
untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, dan biar tujuan hidup kami tergenapi dengan rahmat Tuhan, dengan kasih Tuhan. Kau terus menuntun kami dalam penggenapan rencana-Mu yang dahsyat. Terima kasih Roh Kudus, lanjutkan terus karya-Mu, dan biar hati kami terus bergairah mengasihi Tuhan dan sesama lebih lagi, dan kehendak Bapa yang sempurna tergenapi. Dalam nama Yesus, berbicaralah ya Tuhan, supaya kami boleh mendengar suara kebenaran, menyapa kami, menegur kami, menjamah hidup kami, membaharui, memulihkan dan menyembuhkan setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Siapa merasakan kebaikan Tuhan? Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya bersaksi ya, kemarin di rumah saya bersaksi. Hari Selasa jam 7 malam, saya dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan sekarat karena sudah nggak bisa bernafas. Hari Jumat jam 7 malam saya kembali dengan selamat karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan hari ini saya bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Nggak jadi ada upacara perkabungan karena memang saya sudah mati ya. Tiap bulan diingatkan, ku telah mati ya. Kalau mati di dunia itu sekali lagi cuma pindah tempat, pindah alamat. Tutup mata di dunia, buka mata di surga. Cilu. Ya. Jadi saudara jangan ada yang takut sekali sama mau. Ya. Untuk apa Yesus mati kayu salib? Injil adalah berita kemenangan. Kemenangan atas kuasa dosa, kuasa setan, kuasa maut. Ya. 3 penjajah manusia. Kita teriak merdeka, merdeka, merdeka. Padahal Galatia 5 ayat 1, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi penjajah manusia pada umum yang sebenarnya universal itu adalah kuasa dosa, kuasa setan, kuasa maut. 3 ini mencengkram manusia.
Manusia menjadi budak dosa, budak hawa nafsu, ya. Kemudian manusia dikuasai, dikendalikan oleh setan iblis yang bikin manusia serakah, tamak, sombong, angkuh, kemudian apa? Nggak pernah puas, ya. Itu setan itu ya, pendusta, bapak segala dusta. Jadi kita manusia ini semuanya dikendalikan oleh setan pada awalnya kalau belum mengenal Yesus. Yang ketiga kuasa maut, takut sekali sama mati, ya. Sampai orang begitu lupa, ya. Coba lihat waktu COVID, ya. Dikurung, ditutup semuanya. Saya pernah mengalami itu, pakai yang seluruhnya itu apa? Dari ujung sampai ke ujung. Waktu ada pemeriksaan di sini, semuanya ditutup seluruhnya. Ya Allah ya. Jadi udah kayak apa itu, mumi berjalan atau apa? Yang suka lompat-lompat itu pocong berjalan gitu ya. Kita takut sekali sama maut. Tapi dengar ya, di dalam Yesus 3 kuasa ini, 3 penjajah, kuasa setan, kuasa dosa, kuasa maut sudah dikalahkan. Amin. Tidak berhak lagi mencengkram, menguasai, mengendalikan hidup kita. Nah hari ini kita akan ingat ya, ada 2 terminologi, ada 2 kata favorit dalam kekristenan. Ya, 1 anugerah, amazing grace, anugerah, kasih karunia. Satunya lagi loving kindness, kasih setia, rahmat, kemurahan Tuhan. Ya, apa bedanya antara grace sama mercy? Apa bedanya anugerah sama rahmat? Anugerah, kita menerima apa yang tidak layak kita terima. Ya, itu anugerah. Kita menerima pengampunan, kita tidak layak diampuni. Kita menerima hidup yang kekal, kita tidak layak menerima. Kita mendapatkan itu semua karena anugerah. Dijadikan anak Allah karena anugerah. Ya, jadikan posisi, punya waris nama tertulis dalam kerajaan Allah karena anugerah. Seluruhnya, semata-mata hidup kita karena anugerah. Maka lagunya Amazing Grace sangat besar. Harusnya saya binasa, tapi karena anugerah, karena grace, ya, karena haris, ya. Kalau yang di sini haris, nanti yang di sini hesed, ya. Kasih setia itu beda, ya. Karena kemurah, karena kasih karunia Tuhan, anugerah Allah, kita menerima apa yang tidak layak kita terima. Nah yang kedua ini, ya, yaitu yang tadi saya bilang, loving kindness, kasih setia Tuhan, mercy, belas kasihan Tuhan, rahmat Tuhan. Itu artinya apa? Kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima. Apa yang seharusnya kita terima? Manusia telah berdosa, telah berkhianat, ya, kepada Tuhan. Apa yang harusnya diterima? Hukuman. Ya, kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima. Ya, karena semata-mata loving kindness. Kalau Daud berkata, "Thy loving kindness is better than life." Kemurahanmu lebih dari hidup. Mercy, rahmat Tuhan lebih dari segala-galanya. Nah, satu terminologi yang kita mau pelajari ini itu mengarah kepada mercy, kepada loving kindness, kepada hesed, kepada apa? Kepada kasih setia Tuhan. Ya, jadi kasih setia Tuhan yang membuat kita menerima compassion, belas kasihan Allah. Jadi waktu orang buta, 2 orang buta duduk di pinggir jalan di Yeriko, have mercy on us, O Lord. Belas kasihanilah kami, ya. Minta rahmat Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Jadi kita ini perlu belas kasihan Tuhan hari lepas hari. Amin. Kita ini yang layaknya dihukum. Banyak dosa, banyak bohong, banyak nipu, banyak PHP. Nanti nggak PHP? Banyak PHP sama Tuhan. Kalau lagi dalam keadaan tertekan, aduh Tuhan, aduh anak saya sakit, Tuhan tolong. Sembuhkan nanti, kalau sembuh saya berjanji. Sudah sembuh mah biasa aja. Lagi kepepet ekonomi, ya. Ada anak hilang, kepepet ekonomi, ada kecelakaan. Waduh kita teriak Tuhan, tolong. Nanti itu PHP sama Tuhan. Ya.
Jadi banyak saya bersyukur saya jadi gembala tuh di tempat ini hampir 17 tahun ini ya. Ada jemaat sering PHP-in sama saya. Nanti ya Om, nanti setelah oke terjadi, waduh ingat juga kagak. Jalan-jalan ke seluruh dunia, nggak ingat apa-apa. Untung aku nggak pegang omongannya. Ya. Kalau nggak kuciwa, nanti ya. Kuciwa itu apa? Kecewa, stres, depresi, tertekan. Waktu setiap orang yang janji-janji sama saya itu saya cuma senyum. Ya, nanti pasti belum punya mobil nih, pengen punya mobil. Nanti ya Om, kalau punya mobil, nanti saya ajak, saya jemput Om keliling-keliling ke sini. Setelah punya boro-boro kagak pernah. Jadi saya nggak ngarap ya. Ini mah janjinya kalau belum punya. Ya, biasa tuh PHP sama Tuhan, PHP sama hamba Tuhan juga, PHP sama keluarga. Nah, tapi bersyukur kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Ya, diulang-ulang, kile olam hasdo, diulang-ulang. Ada Mazmur 136 itu diulang-ulang. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kasih setianya selama-lamanya. Nah, Tuhan itu bukan manusia. Kalau Tuhan berjanji itu bukan ya nggak pernah ditepati, selalu ditepati. Dan kita bersyukur ada kuasa dari belas kasihan Tuhan. Ya, kita bisa mengalami kuasa yang dahsyat. Semua itu mengalir semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Nah, sebelum baca ayat-ayat, saya akan membacakan quote ya. Jadi orang-orang yang dekat, menurut saya dekat sekali sama Tuhan ya. Ini yang dihukum mati sama Hitler. Waduh, luar biasa ya. Belas kasihan dan kekuatan yang tidak hanya mendorong kita berbagi penderitaan orang lain, tapi juga membawa kita lebih dekat kepada Tuhan yang adalah sumber segala kasih. Jadi belas kasihan, compassion itu lebih dari sekedar empati, lebih daripada simpati ya. Ada rumahnya kebakaran, jemaat rumahnya kebakaran, kasihan nggak? Habis semuanya, kasihan. Itu cuma empati, ya. Wah, gimana ya? Saya bisa menolong. Itu simpati. Tapi begitu lihat ada kebakaran, begitu lihat ada, langsung saudara bertindak, langsung bergerak, langsung bawa ember, langsung siram-siram, langsung apa? Itu namanya compassion. Waktu saya dilarikan ke rumah sakit, kondisi saya mengerikan sekali, sudah napas nggak bisa, dan sampai nggak bisa pakai baju. Jadi telepon, gimana nih nggak bisa pakai baju? Pakai sarung. Saya lari pakai sarung. Kalau ada yang syuting mengerikan sekali ya. Jadi viral kali ya, masuk pakai sarung. Ya, tapi bersyukur ada jemaat yang punya compassion. Ya, bawain lagi sarung, bawain lagi selimut dan sebagainya, itu compassion tuh ya. Ada belas kasihan malah action. Belas kasihanlah tindakan. Nah, jadi sepanjang bulan ini kan temanya iman yang menjadi berkat. Dari Januari sampai Juli, iman yang memberkati hidup kita, iman yang menyembuhkan, iman yang menjamah kita. Tapi bulan Agustus sampai Desember jangan lupa ya, iman kita harus jadi berkat. Kalau saudara beriman, saudara bisa menjadi berkat. Karena 395 kali parafrase ini ditulis dalam Alkitab. Diberkati untuk menjadi berkat, itu tujuan hidup manusia. Jadi saudara bukan cuma diberkati, sekedar diberkati dengan mobil baru, dengan rumah baru, dengan pacar baru, ya, yang udah putus ya. Jangan yang masih punya, baru lagi ya. Dengan anak, itu diberkati udah pasti. 7.000 janji Allah, 3.000 spesifik tentang berkat. Ya, I will bless you. Kejadian 12, aku akan memberkati kamu. Yang janji bukan manusia tadi, yang PHP. Yang janji Allah, aku akan memberkati pekerjaanmu, aku akan memberkati air minumanmu dan roti makananmu, aku akan memberkati, apalagi Ulangan 28, diberkatilah. Ya, soal berkat mah udah pasti, soal jadi berkat itu yang belum pasti, tergantung ya iman saudara dan tindakan saudara. Ya, nah, Keller berkata, kasih karunia Tuhan, ini tadi grace, ya. Kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan, grace, anugerah Tuhan yang kita terima melalui Yesus Kristus adalah dasar
dari compassion, belas kasihan kita kepada orang lain. Tanpa memahami kasih karunia, belas kasihan kita hanya menjadi kebaikan yang palsu, ya. Imitasi kebaikan yang pura-pura, ya baik. Apalagi kebaikan yang pencitraan, ngasih sumbangan sama difoto, setiap kasih sumbangan minta difoto, terus diupload di medsos. Everybody ought to knows, seluruh dunia harus tahu bahwa saya murah hati, ya. Tapi bersyukur cuma di sini kalau ngasih sumbangan jangan ada yang tahu ya jangan ada yang tahu, nggak boleh ada yang tahu. Iya Pak Ale, kan yang ngajar, tangan kalian memberi, tangan kiri tidak memberi. Oke, saya dipegang lagi omongannya ya, nggak boleh. Tapi saya nggak sebutin nama kan, boleh kan? Kalau saya nggak sebutin nama ya, nanti saya akan umumkan orang-orang yang punya compassion, tapi namanya nggak disebut ya. Jadi saudara, saya percaya orang yang sudah menerima anugerah yang besar, hidupnya dipenuhkan dengan belas kasihan ilahi. Kalau belum pernah mengalami amazing grace, rahmat Tuhan yang dahsyat, anugerah Tuhan yang luar biasa, ya. Nah, belas kasihanlah cinta yang datang dari hati yang memahami kelemahan manusia, ya. Jadi kenapa kita punya belas kasihan? Kita sadar manusia itu lemah. Tapi saya ketawa juga ya kemarin ya, begitu saya di rumah sakit ya, tiba-tiba ada jemaat yang ngomongin, kok pendeta bisa sakit ya katanya. Pendeta kan tiap hari memberkati orang katanya. Itu tulus loh, betul-betul. Ini bukan orangnya tulus banget ya. Kok ada pendeta bisa sakit katanya. Kok pendeta bisa sakit? Lupa pendeta juga manusia ya. Jadi ini ya, belas kasihan cinta yang datang dari memahami kelemahan manusia. Ada weakness, karena manusia bukan superhero ya. Maaf ya, saya sedih sekali kalau ada orang Kristen di medsosnya mencaci maki Jokowi. Wah, saya udah marahin di grup-grup itu, apalagi hamba-hamba Tuhan. Wah, Jokowi gini. Ya, itu akibat kita terlalu mengidolakan. Jokowi juga manusia, dia punya kelebihan-kelebihan. Pada waktunya dia rahmat untuk Indonesia. Coba lihat, karena saya sering berpergian, coba dari ujung Medan sampai ke Jayapura. Kalau bukan Jokowi, aduh Tuhan, ya. Lihat tuh, bandara-bandara kita hebatnya luar biasa. Saya pergi ke perbatasan dengan negara lain, bagusnya minta ampun. Soalnya perbatasan negara lain membe, ya. Perbatasan negara kita bagus luar biasa, meskipun dia nggak dirawat sih ya, tapi bagus, mewah, ya. Belum lagi jalan-jalan, aduh jauh. Pembangunan luar biasa. Ya, dia itu manusia, punya strong dan punya weakness, ya, punya unsur kekuatan dan punya unsur kelemahan. Itulah sebabnya jangan dicaci maki di doa. Awas ya, kalau jemaat yang jelek-jelekin pemerintah inilah, pemerintah itu, janganlah. Alkitab hanya mengatakan kemarin, kalau iman kita mau jadi berkat, doakan pemimpin kita, ya, jangan dicaci maki, ya, yang merasakan penderitaan orang lain. Nah, dia bisa ikut merasakan orang yang lemah, yang sakit, yang menderita, tapi ada unsur tambahannya ini. Ini yang membedakan dengan yang lain, yang bertindak untuk meringankan beban. Ya, jadi unsur compassion adalah unsur ada tindakan. Nah, saya mau kasih tahu, baca bareng-bareng. Ini kebenaran ini jangan pernah dicoret dari mindset kita, dari pikiran kita. Baca bareng-bareng. 2, 3. Tuhan tidak bergerak karena kebutuhan kita, namun karena belas kasihan-Nya atas kita. Kalau ngomong soal kebutuhan, siapa di sini yang nggak punya kebutuhan? Ayo angkat tangan. Ada nggak yang nggak punya kebutuhan? Butuh ini, butuh untuk anak saya, butuh untuk ini, butuh, semua butuh. Tapi dengan Tuhan gak tergerak dengan kebutuhan kita. Emangnya siapa kita? Ya, seakan-akan kita orang penting. Ya, saya butuh ini, Tuhan harus diadakan. Memang ayatnya jelas, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya di dalam Yesus Kristus. Memang. Tapi jangan klaim. Jangan merasa saya butuh, Tuhan harus siapin. Ya, Tuhan tidak bergerak, Tuhan tidak tergerak dengan kebutuhan yang disodorkan
Ya, ada listnya, ada daftarnya, ini kebutuhan saya 1, 2, 3, 4, 5. Wah, butuhnya banyak sekali, saudara, untuk menggerakkan hati Tuhan. Tuhan tidak tergerak karena kebutuhan kita, namun Tuhan tergerak kenapa? Tergeraklah hati Tuhan dengan belas kasihan. Siapa orang pertama mengalami belas kasihan Tuhan? Ada yang tahu? Siapa orang pertama yang mengalami compassion dari Tuhan? Siapa? Siapa namanya? Loh, yang dosa pertama kali siapa? Adam dan Hawa. Ya, makan buah pohon itu, jatuh dalam dosa, diusir. Nah, di mana letak belas kasihan Tuhan? Di mana letak compassion-nya Tuhan? Di mana? Waktu diusir. Dan kemudian di sebelah timur dijaga dengan kerub-kerub, dengan malaikat-malaikat dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar, supaya tidak ada seorang pun bisa masuk dan ambil buah pohon kehidupan. Ya, coba kalau manusia udah jatuh dalam dosa, ya, udah jatuh dalam dosa, kemudian makan buah pohon kehidupan, udah makan buah pengetahuan, jatuh dalam dosa, kemudian makan buah pohon kehidupan, apa yang terjadi? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Kekal, hidup kekal dalam dosa. 100 untuk Mas Maman. Jangan lupa nanti sepedanya ya, tepuk tangan. Kekal selama-lamanya seperti iblis, seperti Lucifer. Tidak akan menerima pengampunan, tidak akan pernah menerima rahmat, anugerah Allah, tidak akan pernah terima. Itulah sebabnya Tuhan usir, supaya manusia tidak ngambil lagi yang satu itu. Dijaga dengan pedang yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar oleh para kru. Itu bukti Tuhan belas kasihan. Musa mendapat belas kasihan Tuhan, Daud mendapat belas kasihan Tuhan, banyak orang mendapat belas kasihan Tuhan, ya saudara. Dan kita semuanya juga dapat berkat belas kasihan Tuhan, amin. Ya, jadi Tuhan sekali lagi jangan pikir Tuhan akan bergerak kalau saudara punya kebutuhan, ya. Tuhan bergerak karena Dia punya belas kasihannya yang dahsyat. Ya, kalau kita punya gairah, passion, kerinduan yang berkobar-kobar, menyala-nyala, cinta yang begitu menyala bagi Tuhan, maka akan memicu lahirnya apa? Compassion, belas kasihan kepada sesama. Jadi kenapa banyak orang apatos, tidak punya hati, ya? Lihat orang sakit, nggak tergerak. Lihat orang sengsara, susah, kebakaran, kerampokan, waduh, dianiaya, dibully, dihancurin, biasa aja, biasa. Mati-mati aja, ya, nggak peduli sama sekali. Kenapa? Ada kursi, ya, iya. Jadi kenapa? Karena itu tadi nggak ada kasih Tuhan dalam hatinya, belum terima rahmat Tuhan, ya, nggak ada tuh tergerak hatinya lihat orang susah, orang kekurangan, orang lagi capek, orang lagi kerja, orang lagi diam aja, perlu pertolongan, orang lagi nyebrang. Kakek-kakek tua, nenek-nenek yang susah, ya biasa aja, ya cuek aja. Emang mau pikirin, ya bukan agape, ya. Jadi kalau kita punya passion, gairah yang dahsyat sama Tuhan, berkobar cinta yang menyala-nyala, pasti kita akan punya compassion, belas kasihan kepada sesama. Amin, saudara. Nah, jadi belas kasihan ilahi dicatat dalam Alkitab. Belas kasihan Kristus melahirkan banyak sekali mujizat-mujizat. Saudara mau mengalami mujizat, amin? Tapi lewat hidup saudara, saudara bisa bikin mujizat. Kalau saudara punya belas kasihan, maka akan terjadi banyak keajaiban dan mujizat lewat hidup kita. Ya, coba lihat ya ayatnya. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat banyak orang, besar jumlahnya, banyak sekali orang. Maka tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan kepada mereka. Dan Ia menyembuhkan mereka semua yang sakit. Dan setelah itu Dia bikin mujizat, 5 roti 2 ikan untuk 5.000 laki-laki. Setelah peristiwa ini, ya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Ia menyembuhkan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ketika Tuhan lihat janda di Nain, yang anak satu-satunya itu meninggal dunia, ya, anak laki-lakinya, tergeraklah hatinya oleh
belas kasihan kepadanya. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Kemudian Yesus menyentuh, artinya men-stop rombongan itu. Rombongan buka itu di-stop. Dan apa yang terjadi? Anak muda itu bangkit dan berkata-kata, bersukacitalah. Fokusnya bukan kepada anak muda yang mati dan bangkit, bukan. Tapi kepada janda yang menangis. Janda yang tidak punya harapan. Udah janda, gak punya suami, anaknya satu-satunya tunggal, mati lagi. Ya, artinya Yesus membalikan pengharapan yang sudah pudar, yang sudah pupus, dikembalikan. Ya, karena apa? Belas kasihan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maaf, ini ayatnya seperti tadi, tapi endingnya beda. 5 roti dan 2 ikan. Ya. Maka tergeraklah, Matius 20, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mereka mengikuti dia. Siapa? 2 orang buta duduk minta-minta di pinggir jalan Yeriko. Ya. Jadi Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tuhan menjamah mata mereka, dua-duanya bisa pulih. Ya. Dan coba lihat Markus 1:41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah kau tahir. Yang kena penyakit kusta, yang harus berteriak najis, yang dieliminasi, yang diasingkan oleh manusia lain, ya, tidak dianggap manusia. Tapi kalau engkau mau, ya Tuhan, engkau bisa menjadikan aku tahir. Kata mereka, aku mau, jadilah tahir. Ya, maka langsung tahir. Saudara kasih Tuhan. Jadi semua mujizat Yesus digerakkan oleh apa? Belas kasihan. Jadi kalau Tuhan bikin mujizat dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya, itu karena belas kasihan, ya, compassion. Jadi bagaimana iman kita menggerakkan apa? Belas kasihan, ya. Jadi iman sejati bukan hanya setelah ritual, kata-kata, saya percaya, setelah doktrin, ritual agamawi yang diulang-ulang terus, aku percaya, bukan, saudara. Tapi juga action. Ada aksi tindakan nyata yang mencerminkan kasih dan kepedulian. Ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita peduli sama sesama, maka ada tindakan. Ayo kasih makan yang lapar. Tapi kadang-kadang saya lihat ya, gereja-gereja lain terus-terusan ya bikin aksi. Kalau yang di sebelah kan Jumat apa? Jumat berkah. Bikin. Ada beberapa gereja yang bikin Sabtu berkah dan Kemis berkah. Kemudian di-upload di Facebook, ya. Saudara, ya. Jadi kalau enggak, maaf ya, kalau orang tidak bergerak dengan belas kasihan, dia akan bergerak dari kesombongan, ya, proud, bergerak dari keangkuhan. Lihat nih, gereja saya juga targetnya 52 minggu, targetnya 1000 bungkus setiap minggu, setiap bulan, ya. Waduh, ya. Dan kemudian diupload terus, tiap minggu diupload, ya. Kalau sekali-kali, kalau yang upload jemaat masih no problem. Tapi saya sedih karena yang upload pendetanya. Ya, karena itu namanya pamer, ya. Ya, pencitraan juga menurut saya. Ya. Oke, jadi belas kasihan adalah manifestasi yang dahsyat dari iman, wujud dari iman. Kalau seorang punya belas kasihan, maka wujud, ya. Wujudnya apa? Ada belas kasihan. Kalau imannya kuat, berarti ada belas kasihan. Nah, jadi belas kasihan sekali lagi lebih dari empati, lebih dari simpati, ya. Tapi melibatkan bagaimana kita memahami mereka, peduli dan mau menolong, mau ikut ambil bagian, ya. Yesus Kristus adalah contoh. Dia memberi makan yang lapar, menyembuhkan yang sakit, dan terus, ya, menyatu dengan mereka yang tertolak, dengan para pemungut cukai, dengan apa? PSK, jadi PKS. Oke. Ya, coba lihat ya, kisah tentang orang Samaria yang baik hati, nanti di belakang diceritakan pada lebar. Beda, orang bertindak dengan tindakan kasih itu tanpa pandang bulu. Kalau menolong orang itu jangan ditanya agamanya apa, ya, sukunya apa,
Keyakinannya apa? Janganlah. Ya, yang namanya sesama manusia adalah semua orang yang membutuhkan. Semua orang yang butuh pertolongan kita. Mari kita tergerak ya untuk belas kasihan. Kenapa sekali lagi? Itu buah dari iman. Buah dari iman. Ya, Yakobus berkata, iman sejati itu jelas. Ya, coba, apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan dia punya iman, padahal dia tidak punya perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini seakan-akan bertentangan dengan Roma. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Mana mungkin iman bisa menolong dia kalau cuma di mulut doang? Ya, jika saudara-saudara atau saudari tidak punya pakaian, kekurangan pakaian sehari-hari, seorang dari mereka berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas, makanlah sampai kenyang, tapi yang tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Ya, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan itu nol, zero, kosong, omong doang. Ya, masih ingat kan? Dulu pernah saya putar film singkat itu. Ada yang ingat atau lupa semuanya? Keluarga lagi doa malam, ya. Kemudian pas doa syafaat, seorang bapak doa panjang lebar untuk tetangganya. Tuhan berkatilah tetangga kami yang miskin, anaknya 5 belum makan. Waduh, Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh menikmati makanan yang hangat di musim yang dingin ini. Panjang lebar. Apa yang terjadi? Tiba-tiba anaknya apa? Tiba-tiba anaknya langsung copet dompet bapaknya. Di tengah doa, anaknya nyolong dompet bapaknya, ambil duitnya. Pas bapaknya buka kaget, kenapa kamu ambil? Kan bapak doa untuk tetangga kita. Nah, kita punya duit, ya, kita belikan aja mereka. Jadi kadang-kadang nggak perlu doa, saudara. Yang perlu tindakan. Jadi kadang-kadang nanti saya doa dulu. Ya, kelihatannya rohani banget ya. Padahal itu hanya menunjukkan bahwa kita tidak mau terlibat. Ya, biarin orang lain aja. Atau langsung Tuhan turun dari surga kasih. Nggak bisa. Ya, kalau kita punya pakaian lebih, kalau kita punya makanan lebih, kita punya tanggung jawab lebih. Ya, untuk menyalurkannya bagi orang yang membutuhkan. Jadi jangan banyak doa, ya, saudara, terlalu banyak doa. Sekali lagi, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, ya, melihat orang banyak dan terlantar dia tergerak. Nah, ini juga perintah, ya. Yesus ingin kita punya belas kasihan. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu yang di surga murah hati. Apa buktinya kita punya belas kasihan ini? Ya, baca bersama-sama 2, 3. Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Ya, so, jangan rajin menghakimi, menghukum, tapi tidak pernah melepaskan pengampunan. Jangan lupa anugerah itu memberikan pengampunan bagi kita. Anugerah itu memberikan hidup yang kekal bagi kita. Anugerah itu memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Kita sudah diampuni, maka orang salah sama kita, ya belajar aja mengampuni. Mengampuni itu bukan berarti rekonsiliasi. Kalau orang sudah nipu, nggak beres tentang kita, bohong terus sama kita tetap ampuni. Tapi jangan mau hubungan lagi, karena dia pasti udah akan nipu lagi, ya. Jadi bukan berarti rekonsiliasi, ya. Jadi udah tahu nipu, lagi di itu terus, ya. Kadang-kadang ini, ya, kita harus belajar. Jangan menghakimi, jangan menilai, jangan menghukum, karena kita tidak dipanggil jadi hakim. Kita dipanggil jadi sama-sama orang berdosa, ya. Jadi Yesus bilang apa? Balok di seberang sana kelihatan, hanya cuma kayu yang kecil kelihatan, balok di mata kamu tidak kelihatan. Kita lihat kesalahan orang gampang sekali, tapi lihat kesalahan sendiri, aduh, susah banget. Wah, itu orang yang tidak punya compassion, ya. Berkat, nah ini bagian berkatnya. Kalau saudara punya rahmat, punya belas kasihan, punya mercy, ya, ada berkat Tuhan, ya. Tuhan berjanji untuk apa? Menunjukkan belas kasihan.
Tuhan berjanji mengalirkan belas kasihan kepada kita yang punya belas kasihan. Baca bareng-bareng 2-3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, bukan mahal ya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kalau saudara sering berbelas kasihan, saudara maka favor, ya, itu perkenanan Tuhan dan belas kasihan Tuhan juga mengalir dalam hidup kita. Ya, orang gampang juga menyalurkan belas kasihan dalam hidup kita. Tapi kalau kita mahal, ya, hitung-hitungan, ya, transaksional sama Tuhan, semua pakai perhitungan sama Tuhan. Soalnya Tuhan juga hitung-hitungan. Jadi mari, kalau saudara mau mengalami compassion, berkat yang dahsyat, mari belajar, ya, menyalurkan belas kasihan kepada orang lain. Belas kasihan adalah cara di mana kita mengubah penderitaan menjadi kesempatan untuk mengekspresikan cinta dan dukungan kita. Ya, belas kasihan adalah tindakan cinta yang menunjukkan bahwa kita mengerti dan peduli terhadap penderitaan orang lain. Ya, kalau kita mengerti dan peduli, maka ada belas kasihan. Hari ini praktek, ya, kita sudah diberkati, anak-anak kita diberkati, cucu kita diberkati, studi diberkati. Haleluya, diberkati baru separuh dengan cara Tuhan. Separuhnya lagi ialah bagaimana kita juga bisa jadi berkat lewat berkat-berkat yang kita syukuri dan kita terima. Belas kasih tidak dapat dipisahkan dari tindakan. Itulah respon nyata terhadap penderitaan yang membutuhkan tindakan nyata. Ya, jadi orang yang punya belas kasihan harus ada dalam tindakan. Ya, belas kasihan tidak pernah merasa malas, belas kasihan tidak pernah berhenti, belas kasihan selalu mencari cara untuk memperlihatkan cinta dalam tindakan. Ya, where is the will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi orang kalau sudah nggak mau, dia tutup semua jalan. Tapi kalau ada maunya, dia buka, dia upaya terus. Ya, jadi orang kalau menolong orang itu ada 1001 macam cara. Ya. Jadi, aduh nggak bisa, aduh ada tuh klasik gitu. Itu artinya dia nggak mau. Nggak bisa, nggak mungkin, nggak mustahil. Itu artinya dia nggak mau. Kalau ada mau, ada jalan. Where is will, there is way. Ya, ada mau, pasti ada peluang dan kesempatan untuk kita melakukan karya Tuhan. Nah, ketika kita menunjukkan belas kasihan kepada orang lain sesama kita, kita sudah mencerminkan kasih Allah yang dahsyat. Nah, sekarang praktisnya gimana? Ya, praktisnya bagaimana nih? Ya, bagaimana kita hidup dalam belas kasihan? Oke. Ya, penulis surat Galatia mengatakan bagaimana kita mempraktikkan teori-teori tadi, compassion. Kita mengalami kuasa yang dahsyat. Langsung praktek aja, nggak usah jauh-jauh, saudara-saudara. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang kuat secara rohani, pimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, bahwa ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang memberi pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya, dan orang yang memberikan pengajaran itu jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dia menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat yang digarisbawahi, kalau boleh dibaca bareng-bareng, 2-3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, jadi perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, tapi perbuatan baik itu adalah buah keselamatan. Bukti bahwa kita sudah diselamatkan, ada tindakan-tindakan kasih, ada perbuatan-perbuatan baik. Saudara, tiap hari tes. Apakah saya menjadi orang yang lebih baik? Apakah saya makin dekat dengan Tuhan? Apakah saya semakin serupa dengan Kristus?
tiap hari 3 ini. Ya, saya menjadi orang yang lebih baik. 2, lebih dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, lebih serupa dengan Kristus tiap hari. Ya, tes untuk diri sendiri. Lebih baik nggak ya? Lebih baik nggak ya? Lebih dekat nggak sama Tuhan? Michael Trudy, lebih dekat Tuhan, dekat. Apa lebih jauh? Lebih dekat atau lebih jauh? Apa lebih serupa dengan Kristus? Apa makin nggak serupa dengan Kristus? Ya, jadi siapa nih? Ya, wah, iman sejati membawa perubahan dalam kehidupan orang percaya dan mendorong seorang punya kemurahan hati dan belas kasihan. Yang pertama dikatakan untuk siapa? Untuk para pengajar firman. Pendeta. Yang ngajar firman kita pertama siapa? Pendeta atau siapa? Orang tua, betul apa enggak? Orang tua kan ngajari. Jadi para pengajar firman itu juga para orang tua. Saudara maaf ya, dengar baik-baik. Satu-satunya dekaloh 10 perintah dasar kita yang disertai dengan janji adalah hormati orang tuamu supaya dipanjangkan hari umur hidupmu dan berbahagia keadaanmu. Berkat panjang umur, bahagia. Berkat panjang umur, bahagia. Hormati orang tua. Orang tua itu kepanjangan ya dari Tuhan yang tidak kelihatan. Orang tua itu Tuhan yang kelihatan, yang menuntun kita dari awal, ya mengajar. Meskipun orang tua jahat luar biasa, nggak akan pernah mengajar anaknya supaya jahat seperti ini. Selalu mengajar yang baik. Jadi saya ketawa tuh, ya. Saya kan diperiksa ronsen terus. Setiap kali habis diperiksa ronsen di Purwokerto, di pertama kali di ronsen tuh, surat kelakuan baik kan di ronsen tuh, ya. Purwokerto, di Tasik, di Bandung, di Bekasi, ya. Setiap kali habis ronsen, dokternya ngomong apa coba? Ayo, dokternya ngomong apa? Selalu pertanyaannya sama, bingung saya. Saya ingat tuh, waktu saya lulus SMA di ronsen, dokternya ngomong hal yang sama. Di Bandung, di Manuel, waktu saya dioperasi di ronsen, ngomongnya sama, habis ronsen kemarin. Di EK itu dokternya juga langsung ngomong, habis ronsen saya ngomong yang sama. Ayo apa? Ada yang tahu? Bisa tebak? Ya, hebat ya. Bapak merokok ya. Saudara tahu? Pertama saya ingat persis tuh, dokter ahli penyakit dalam di Purwokerto yang periksa saya, ya, dia itu sambil merokok dia, ya, terus habis periksa saya, ini kamu merokok ya, masih muda sudah merokok, jangan merokok, suruh saya jangan merokok sambil merokok. Papa saya itu pabrik rokok di Purwokerto. Saudara tahu, dia merokok non-stop. Apalagi saya jualan rokok gratis, gudang garam, Sampurna, segala macam, Dunhill, segala macam. Dia rokok terus. Saya jualan nggak pernah rokok. Tapi, papa saya merokoknya non-stop. Dia pabrik rokok, punya toko rokok, merokoknya non-stop. Perokok pasif 85%, perokok aktif 15%. Ngerti nggak? Yang aktif rokok cuma dapat asapnya 15%. Apalagi yang suka gini nih, habis rokok itu pada waktu saudara merokok itu sudah meracuni orang, ya. Jadi ini orang yang suruh saya jangan rokok. Papa saya juga suruh saya jangan rokok, tapi dia merokok. Ngerti nggak? Itu dokter, saya ingat terus tuh. Dokter itu suruh saya jangan merokok sambil merokok. Tapi dokter yang di Bandung sih kagak, nggak sambil rokok ya. Dokter kemarin di EK juga nggak sambil rokok ya. Tapi dia selalu ngomong, bapak merokok ya. Karena lihat paru-paru saya yang kemarin kena itu. Ya. Jadi orang tua kita, sejahat-jahatnya orang tua kita, dia selalu menuntun kita ke jalan yang baik. Ya, mungkin orang tua kita penipu, perampok, ya, pendusta, tukang bohong, koruptor, nggak pernah ngajarin anak, ayo koruptor ya, jangan korupsi. Tapi anak kan nggak mendengarkan ajaran mulut bapaknya. Seorang anak itu good imitators. Anak itu mencontoh kelakuan orang tuanya, ya. Yang dicontoh kelakuannya bukan perkataannya yang didengar, ya. Jadi perbuat baik berupa kemurahan hati, ya.
kepada orang-orang yang sudah memberkati hidup kita. Saya banyak ketemu hamba-hamba Tuhan, ya, karena saya pendeta, ketemu hamba-hamba Tuhan. Tapi saya juga ingat terus pendeta yang pertama kali mengajar saya kebenaran, pendeta yang membaptiskan saya. Semua orang Purwokerto mengatakan pendeta saya nggak bisa khotbah karena orangnya totok banget, ya. Orangnya ngomongnya juga susah, ngomong bahasa Indonesia, sangat Chinese banget, ya, sangat cadel, susah ngomong. Tapi dia tekun mengajarkan firman. Waktu katekisasi 12 kali pertemuan, dasar-dasar iman Kristen tentang Allah, tentang pertobatan, tentang iman, diajar. Meskipun yang ikut cuma beberapa orang, diajar dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kalau saya pulang, saya menyambangi kuburan orang tua saya, di atasnya ada pendeta saya suami istri. Rupanya anak-anaknya udah gak pernah ingat, saudara. Itu sampai setinggi ini, rumputnya tinggi, lebih tinggi dari tubuh saya. Saya selalu berkata, Bapak bersihkan. Sudah bersihkan, saya taburi bunga selalu, ya. Karena bagaimanapun juga mereka orang tua rohani yang terus mendoakan. Waktu saya SMP, SMA, ya. Jadi dari tahun ke tahun kalau saya pergi ke kuburan, sampai jaga kuburan gitu. Kok yang nyuruh anaknya nggak pernah datang, yang nyuruh bersihkan ini kok bapak terus ya katanya. Sampai dia hafal, ya ngerti nggak? Orang yang membersihkan itu sampai hafal, ya. Oh itu, jangan lupa ya. Saya kemarin ngomong di UMAS, di Lukas 16. Orang-orang yang sudah mati mendahului kita, kekasih-kekasih kita, suami-suami, istri-istri, orang tua di surga itu ingat sama saudara. Ngerti gak? Ingat. Mereka ingat tuh, masih ada 5 orang saudaraku di bumi. Tolonglah mereka ya Tuhan. Ingat. Ya, kita sih gak pernah ingat sama mereka. Kadang-kadang kalau saya pergi ke kuburan, dia ada jemaat yang dikubur, saya foto kan. Kalau kuburannya dirawat berarti orang tua anak-anaknya masih, ya ingat ya. Tapi kalau nggak dirawat, berpuluh-puluh tahun nggak pernah dirawat, hancur kuburannya. Ya, maaf, meskipun di situ cuma jasad, kita percaya kebangkitan dari antara orang mati. Ya, akan bangkit kembali menyongsong Tuhan. Jadi hormati orang tua rohanimu, orang tuamu juga harus dihormati. Ya, coba lihat, saya lihat ya, orang yang hormat sama orang tua sampai masa tuanya diberkati deh, pasti diberkati. Tapi orang yang berontak, orang yang jahat sama orang tuanya sudah mati, ya. Tapi susah hidupnya. Kadang-kadang diwarnai dengan kegagalan. Kalau saudara hari ini, ya, pernah melakukan hal yang buruk terhadap almarhum orang tuamu, ya, sampai merasa kegagalan, hari ini bertobat, saudara. Ya. Minta ampun sama tuh. Gak bisa minta ampun sama orang tuanya udah di sana. Kita nggak boleh hubungan lagi dengan orang yang sudah mati, ya. Tapi kita bisa minta ampun sama Tuhan supaya berkat Tuhan dicurahkan, ya. Oke, ini ya. Ini ada ayat. Orang yang hidup dari pemberitaan Injil harus hidup dari Injil. Nah, kita juga harus punya compassion pada semua orang, tanpa membedakan, tanpa pandang bulu, ya. Apapun latar belakang, setiap orang yang butuh bantuan kita, ya, tolonglah, bantulah, jangan lihat, ya, apakah sesuku, apakah seagama, apakah sealiran, bantu, ya. Selama masih ada kesempatan bagi kita, mari berbuat baik kepada semua orang, ya. Yesus kasih perumpamaan itu mengerikan sekali. Orang Samaria bisa berbuat baik, tapi imam dan Lewi, imam yang tugas di bait Allah, Lewi yang melayani di bait Allah, pura-pura nggak tahu, ya. Tapi orang Samaria berbuat baik karena dia menjadi sama bagi yang membutuhkan. Ya, ketika kita berbuat baik kepada sama, maka apa yang terjadi? Terang bersinar di hadapan banyak orang, dan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Ya, selalu ngomongnya gini, orang Kristen mah beda, ya, kasihnya beda. Kemarin saya di Depak itu ada acara, saya pelayanan di Depak. Kemudian seminggu sebelumnya ada pertemuan agama-agama di kecamatan. Kemudian itu semua pemuka agama semuanya, Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, penuh sekali kata kecamatan. Menarik ya, ada lagu itu, lagu kerukunan itu ya. Setiap agama satu aja, ya, satu aja yang hebatnya itu apa? Maka ketika ngomong soal Kristen, apa yang hebat? Kasihnya yang hebat.
Kasihnya dalam perbuatan. Ya. Begitu besar kasih Allah, maka kita juga boleh mengalami kasihnya dan menyalurkan kasihnya. Ya. Kalau kita sudah mengalami kasih yang begitu besar, terlalu besar, amat besar, maka mari kita juga melakukan kasih yang nyata, saudara, ya, terhadap semua orang. Yang terakhir ya, baru kepada saudara seiman sebagai prioritas juga ya. Perbuatan baik dan belas kasihan dimulai pertama-tama sama yang seiman, sama yang serumah sama kita. Berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kawan-kawan seiman ya, semua orang. Tapi prioritas ya. Kalau kita udah belajar mengasihi yang seiman, lebih mudah mengasihi yang di luar ya. Yang teman sekeluarga kita katanya ku cinta keluarga Tuhan, ada keluarga yang susah, pura-pura diem baik ya, pura-pura nggak tahu. Coba kita melakukan perbuatan kasih, tindakan action itu sederhana ya, sederhana aja. Alkitab mengatakan apa? Barang siapa memberikan secangkir air ya, dia tidak akan kehilangan pahalanya. Sederhana kan, secangkir air. Jadi kalau ada orang pertama kali tawarin air dulu, setelah itu baru tawarin di bakso, capcay, uyuhai, segala macam yang enak-enak ya. Kalau punya air, kasih air. Jangan udah jadi tamu berjam-jam nggak pernah ditawarin apapun juga ya, kasih aja air. Beri air kepada Nabi akan dapat upah seorang Nabi. Hebat ya, cuma ngasih air doang dapat upahnya, upah Nabi. Hebat banget ya, sederhana, small thing matters. Hal kecil biasa tapi luar biasa di hadapan Tuhan ya. Kita akan menunjukkan belas kasihan, tapi jangan pernah memintanya ya. Dengan belas kasihan dan simpati, tidak ada kebenci ya, untuk kita mencintai satu sama lain. Bersama-sama 2, 3, di mana kasih karunia mengalir, belas kasihan tumbuh subur. Diawali dengan amazing grace. Kemudian ada loving kindness, ada kemurahan, ada compassion ya. Orang yang sudah mengalami belas kasihan Tuhan, rahmat Tuhan yang dahsyat, saudara akan mengalami dan mengalirkan ya compassion, belas kasihan. Saudara, belas kasihan bukan hanya sebuah perasaan, itu bukan soal emosional semata-mata, tapi tindakan nyata yang membawa kasih Tuhan dalam dunia yang penuh penderitaan. Makin lama dunia makin susah, makin lama dunia makin sulit, makin banyak penderitaan. Tapi kalau ada compassion, ya, ada belas kasihan yang mengalir. Ibu Teresa, ya, bagi-bagi ya beras kepada tetangganya itu. Kan dia tinggal di panti asuhan, tetangganya yang Hindu dia bagi 10 kilo. Anaknya banyak sekali, orang Hindu juga anaknya banyak ya. Dibagi 10 kilo, tapi dia kaget saudara. Ternyata tetangganya yang Hindu bagi itu berasnya 10 kilo dibagi 5 kilo, kasihkan ke tetangganya yang Muslim, yang anaknya jauh lebih banyak ya. Udah yang Kristen Katolik kasih kepada yang Hindu kasih yang Muslim. Saudara, waduh itu persaudaraan. Sampai hari ini perang besar ya. India itu Hindu sama Islam perang terus. Makanya pecah jadi Bangladesh, pecah jadi Pakistan. Karena agama, saudara. Agama pun membawa perpecahan. Ya, sedih sekali ya. Minggu lalu kita dapat ranking 1. Ada yang tahu? Ya, sebuah organisasi bikin rekor, bikin ini ranking. Negara 102 negara di ranking. Siapa negara di dunia yang paling beragama? Ranking 1-nya siapa? Tepuk tangan Indonesia. Ya, kita dapat ranking 1, orang yang paling beragama di 102 negara di seluruh dunia, ranking 1. Tapi sekaligus dikatakan, di mana umat beragamanya paling banyak, korupsinya makin marah, ya, dan kemiskinannya makin banyak. Artinya apa? Ternyata orang beragama tidak menjamin, ya, tidak menjamin moralnya juga sama. Nah, itulah sebabnya agama tidak menyelamatkan, saudara. Hanya Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Belas kasihan adalah cerminan dari kasih Kristus dalam hati kita, yang memungkinkan kita melihat penderitaan orang lain itu sebagai calling.
Orang lain susah itu sebagai panggilan. Saya harus melakukan sesuatu. Saya harus bertindak. Ya. Orang lain sedang mengalami, masa-masa sukar, kebanjiran, mengalami bencana, mengalami malapetaka. Kita terpanggil, saudara. Kita terpanggil untuk melakukan sesuatu. Ya. Dan terakhir, ya, 2, 3, belas kasihan menuntut kita untuk mendekati orang lain dengan kelembutan tanpa menghakimi dan dengan kesadaran bahwa kita juga membutuhkan belas kasihan yang sama dari Tuhan. Ini orang ateis, nggak percaya Yesus sama sekali, Yesus, ya. Sampai akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan radikal hidupnya berubah luar biasa, saudara. Mengalami dekatnya dengan Tuhan. Jadi jangan cuma ya dekat secara omongan, tapi itu tadi tesnya. Apakah saya makin baik tiap hari? Apakah saya menjadi semakin dekat dengan Tuhan? Apakah saya semakin serupa dengan Kristus? Kemarin di rumah saya bilang, lagu wajib tiap hari. Apa lagu wajib kita? Kan ada itu lagu kebangsaan dan ada lagu wajib. Lagu wajibnya orang Kristen apa? khusus jemaat GBI, ya. Lagu wajibnya apa yang kemarin hadir di Umas? Ayo. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Dengar ya, ini lagu wajib bukan sunnah. Ya, wajib hukumnya, ya, wajib. Jadi lihat orang nyebelin, ngeselin, jengkelin, ku mau sepertimu Yesus. Lihat masalah, ku mau sepertimu Yesus. Lihat pergumulan, ku mau sepertimu Yesus. Lagi sakit, ku mau sepertimu Yesus. Ya, lihat apapun yang terjadi, ku mau sepertimu Yesus. Karena panggilan kita, Tuhan menjadikan kita serupa dengan gambar Kristus. Ratu Elizabeth di Inggris punya nenek moyang yang hidup dalam abad 15, abad pertengahan, ya. Dan menarik, namanya juga Elizabeth. Wajahnya cantik, tapi budinya lebih cantik. Selalu ingat, dia tinggal di istana yang megah luar biasa. Istana yang begitu mewah luar biasa, makanan begitu berlimpah-limpah. Tapi di belakang istana ada kampung kumuh, ya, kampung kumuh yang dipenuhi dengan orang melarat, orang susah, ya, orang marginal, orang-orang yang mengerikan, ya, sampai makan roti pun enggak sanggup. Nah, Elizabeth, yang putri Elizabeth ini, dia suka tiap malam menyamar. Dia langsung ganti baju, pakai baju petugas koki di istana, dan dia curi 2 keranjang roti-roti hangat yang fresh from the oven, yang hangat-hangat. Kemudian dia pergi dari pintu belakang, ya, keluar dari pintu belakang untuk mengunjungi itu, mengunjungi orang yang jelata, bagi-bagi kue hangat. Mereka senang sekali terima kemurahan hati dari hati si putri itu, ya. Wah, dapat. Dan dia lakukan itu selama berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ketahuan, saudara. Dia ketahuan sama raja. Ya, itu kan permaisuri juga dia, ya, dari ketahuan sama raja. Terus rajanya diam-diam, ya, mutus orang dan bersama-sama dengan rajanya juga bersama-sama mergokin dia, ya. Satu kali habis dia keluar dari pintu bagian belakang, udah mau sampai dan berbagi-bagi apa roti hangat itu, tiba-tiba langsung ada pasukan datang, dan ternyata suaminya sendiri dengan seragam kerajaan. Dari mana kamu? Wah, gemetaran juga dia. Waduh, saya dari taman bunga. Taman bunga, ngapain? Ya, mengambil bunga. Padahal di dalamnya 2 keranjang itu isinya apa coba? Roti, ditutupin kan sama dia. Rajanya nggak percaya karena dia udah tahu, ya, sebenarnya dalam keranjang itu apa? Roti. Dengan pedang panjangnya, dia datengin, dia buka itu keranjangnya, dia buka dua-duanya. Waduh, jantung si putri Elizabeth itu hampir copot, karena yang di dalam memang roti, karena dia ngambil roti, kan. Tapi dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, dan kaget
Dia kaget, waktu dia melirik kaget, suaminya juga kaget. Karena suaminya itu, rajanya, tahu persis bahwa yang di dalam itu roti. Tiba-tiba kaget dua-duanya. Karena dua-duanya dan semua pasukannya melihat dua kerajaan itu penuh dengan rose, bunga mawar yang indah, full. Bagaimana mujizat terjadi? Roti berubah jadi mawar yang indah, dan itu dilukiskan sampai hari ini. Dan lukisan itu masih ada di istana Inggris. Kalau mau percaya, ajak saya ke sana ya. Nanti saya akan tunjukkan sampai hari ini mujizat roti berubah jadi bunga mawar. Itu legenda, itu abadi. Orang kalau punya kasih, lahir banyak mujizat. Kita mengalami mujizat dari Tuhan, amin, itu berkat. Tapi Tuhan juga mau bikin mujizat dalam hidup kita. Ya. Tuhan mau bikin mujizat dalam hidup saudara. Ketika hati saudara tergerak oleh belas kasihan yang gak cukup jadi cukup. Saya ingat pesantren Cipasung. Saya kan Bamak. Saya pengurus Bamak 20 tahun. Di Tasikmalaya saya terus gak pernah ganti. PGIW saya, PGIS saya, kemudian FKK juga saya, terus model-model begitu. Paling saya yang diutus terus ngurusin masyarakat. Saya bikin itu loh, sembako. Untuk pesantren 5.000 sembako. 5.000 sembako untuk pesantren Cipasung. Ya, saudara. Dan yang bungkusin itu semua ibu-ibu dari gereja Katolik, GKI, tapi tempatnya di gereja Bethel. Di seperti ini nih, di bawahnya ini kita bungkusin 5.000 sembako, ya, supaya nggak kelihatan bagi-bagi. Itu sembako harganya 200.000, kita jual 10.000. Ingat ya. Sebenarnya harganya berapa? 200.000, kita cuma jual 10.000 supaya, dan duitnya juga bukan untuk kita, duitnya kita kasih ke pesantren, ya, kita bagikan lagi. So, dan apa yang terjadi? Udah 3.000, 4.000, kok berasnya kurang? Kita masih kurang 1.000, terus lagi, kok berasnya kita segini? Saya itu. Kita pesan berasnya dilebihin, kok bisa kurang? Diutuh lagi dulu. Waduh, sebagai ketua saya keringetan ya, waduh gimana nih? Besok pagi udah mau diangkut pakai truk ke Cipasung sana. Ya, gimana caranya? Gimana? Tapi terus aja ibu-ibu terus rajin, semangat ya. 5.000 sembako paket ya. Kalau gereja sendiri kan paling 100, 200, 300. Tapi karena ini semua gereja rame-rame dan ada bantuan dari luar juga, jadi kita bisa 5.000 paket. Saudara, apa yang terjadi saudara? Begitu selesai dihitung benar ya, 5.000 sembako selesai. Puji Tuhan, mujizat masih terjadi. Berasnya masih sisa. Nggak mungkin secara logika dihitung itu juga. Tadi juga udah kelihatan kurang, kok malah masih sisa. Akhirnya bungkus aja tuh untuk ibu-ibu yang bungkusin, bawa pulang aja udah ya. Karena kan dipaketin ya, paketnya kan bukan cuma beras, ada minyak, ada gula, ada yang lain-lain juga kan. Kalau masa cuma pakai tambahan lagi beras, artinya apa? Sekali lagi mujizat bisa terjadi karena tergerak oleh belas kasihan. 5 roti dan 2 ikan disyukuri, yang sedikit disyukuri, hasilnya melimpah. Katakan amin. Gaji cuma sedikit, penghasilan cuma sedikit, pendapatan cuma sedikit, keuntungan cuma sedikit, disyukuri, hasilnya cukup dan melimpah. Ada sisa, limpah. Itu dalam bahasa Ibrani artinya apa? Ada yang tahu? Limpah itu artinya ada lebihnya. Ada lebihnya, ya. Jadi orang yang hidup dalam kelimpahan, orang yang hidupnya ada lebih bagi orang lain. Hari ini hati-hati, perhatikan baik-baik. Kita mengalami mujizat Tuhan. Tuhan berjanji mengadakan keajaiban dan mujizat dalam hidup kita. Amin. Tapi hari ini ada satu lagi. Tuhan mau bikin keajaiban lewat hidup kita. Bagaimana saudara tergerak hatinya dengan belas kasihan, tumpang tangan, ya, kepada orang sakit. Dengar, tanganmu hari ini punya kuasa. Dengar, kalau saudara lihat ada tetanggamu yang sakit, tumpang tangan dalam nama Yesus. Ya, kalau kepada saudara kita, jangan pakai Yesus, pakai nama Isa Al-Masih. Ya. Dan saudara akan lihat mujizat terjadi. Saya ngalamin. Ya, di tengah-tengah kerumunan orang yang, bolehkah saya berdoa dengan nama Isa Al-Masih? Udah pakai selang, ya, tinggal tulang angin dan kulit. Ya, matanya udah terbalik putih semuanya. 30 hari koma di rumah sakit umum Tasikmalaya. Ya, waktu saya doa, itu tulang
mayat hidup itu hidup lagi, bangkit lagi. Dalam nama Isa Masih, ya. Saya ingat terus, tak pernah lupa seumur hidup. Kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Saudara berdoa untuk segala sesuatu, Tuhan yang bisa mengubah roti jadi rose, jadi bunga mawar yang indah. Tuhan juga bisa mengadakan keajaiban-keajaiban lewat hidup kita. Amin. Bersama-sama kita bangun berdiri. Ku mau seperti Yesus, biar power of completion mengalir melalui hidup kita, mengalir dan terjadi lewat hidup kita. Ada banyak keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi. Apatis, tanpa rasa, tanpa belas kasihan, melihat sesama kami yang menderita. Hari ini anugerah-Mu dahsyat dalam hidup kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup menopang hidup kami. Biar rahmat-Mu yang ajaib mengalir melalui hidup kami, sehingga banyak orang disentuh dan mujizat-mujizat banyak terjadi lewat hidup kami. Ada tangan-tangan yang terberkati menyentuh setiap orang yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Ada tangan yang mendatangkan mujizat. Ada tangan-tangan yang dipakai Tuhan luar biasa di tempat ini, yang tergerak oleh belas kasihan ilahi. Dan Tuhan akan bekerja lewat kehidupan jemaat-jemaat di tempat ini, sehingga tetangga, keluarga, kenalan, teman boleh mengalami kuasa dan kasih Tuhan yang ajaib di dalam nama Yesus. Pakai kami, lewat iman kami menjadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, atas nama pribadi dan keluarga saya terima kasih untuk dukungan doa, kasih dan perhatian selama ada
indah tempat di rumah sakit ya. Tuhan memberkati saudara dan mari terus dukung ya. Harusnya kita cuma 1 minggu, tapi cukup panjang ini ya, karena ternyata lumayan kompleks juga. Berharap minggu depan bisa naik ke atas, ya berharap ya supaya selesai tuntas, karena besok juga mulai definisi. Karena ternyata ada listrik, jalur-jalur yang harus dibereskan. Dan support terus kalau ada berkat lebih. Saya bersyukur karena di tempat ini selama 17 tahun minimal 4-5 kali Tuhan tunjukkan ada orang-orang yang digerakkan oleh belas kasihan. Seorang ibu kasih gelang emasnya ya. Ini gelang saya, satu-satunya gelang emas waktu masih sioce, masih gadis, keluar masuk kampung jualan, saya persembahkan untuk Tuhan. Seorang pembantu rumah tangga kasih satu-satunya cincin emasnya 4 gram ya. Tapi itu adalah emas tua ya, yang udah mungkin berpuluh-puluh tahun dipersembahkan untuk Tuhan. Nah minggu kemarin seorang ibu mempersembahkan leontinya juga ya. Itu dibeli umurnya 16 tahun, 50 tahun yang lalu. Sudah Tuhan gerakkan, kasih untuk Tuhan ya. Berkali-kali saya lihat ya, ada orang-orang yang digerakkan hatinya sehingga gereja ini tetap eksis ya. Saya tahu ada banyak orang yang Tuhan sudah berkati. Dan Tuhan kasih kesempatan saudara menjadi berkat. Bulan Oktober ya, saya kaget juga ini sudah ditaruh di kursi ya. Saya pikir minggu depan ada kesempatan untuk kita menjadi berkat. 150.000 Alkitab dalam bahasa suku-suku dibagikan ke daerah-daerah terpencil. Mungkin di sini di kita udah nggak perlu Alkitab karena udah pakai Alkitab ini ya. Alkitab ini ada di tab, ada di ya. Ini kitab, ini HP suci ya. Tapi di daerah-daerah Kristen sangat dibutuhkan ya. Sukacita sekali di pedalaman terima Alkitab dalam bahasa suku mereka ya. Wah, sukacita. Alkitab dalam bahasa Indonesia itu masuk di otak, tapi Alkitab dalam bahasa ibu, bahasa suku masuk ke hati ya. Jadi kalau seorang memberkati satu orang satu aja ya, satu Alkitab bahasa suku 110.000 kurang lebih tulis 1. Kalau ada yang berkati lebih boleh lebih ya. Kemudian tetap kita akan bagi-bagi nasi dus ya. Ya kita berharap setiap tahun kan hampir 400-500 nasi dus. Meskipun tiap bulan ada jemaat yang bagi-bagi ya. Tiap bulan saya tahu ada jemaat bagi 50 dus ya. Terus itu adalah komitmen pribadinya ya. Kemudian ada dana tunai, kalau sudah diberkati dengan uang lebih silakan, atau mission trip karena kita akan adakan mission trip ke Priangan Timur lagi, menjamu ULB, makan siangnya sudah ada, makan paginya tuan rumah, makan malamnya ya. Dan yang terakhir kalau ada kamar ya, kalau saudara di rumahnya ada kamar satu untuk tamu-tamu kita yang datang dari jauh ya, kan nggak boleh diinapkan di hotel. Jadi biasanya dalam masa pandemi semuanya nginep di situ tuh di depan ya. Dulu sebelum pandemi kan diinapkan di rumah supaya dekat dengan jemaat. Jadi mulai dipikir, meskipun belum dikasih sekarang, karena ini akan diadakan 27 Oktober ya, minggu PDG 27 Oktober. Tuhan memberkati. Kita lihat pengumuman berikut, silakan kalau ada. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah informasi selama sepekan. Kami hadir dari jam 12 sebagai berikut. Mari jemaat Tuhan untuk ikut dalam ibadah kategorial yang ada. Diinformasikan bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan kasih pada dampak global 2024 dapat mengisi form yang telah tersedia. Kami mengundang seluruh pria untuk ikut dalam Kompas Komunitas Pria Sejati pada Rabu 28 Agustus 2024 pada pukul 7 malam di Gerahan. Akan segera dibuka kembali kelas pasca modul pertama pada 1 September 2024. Kelas ini terbuka
Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ada kali antara Bapak Ibu Saudara mungkin yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, kalau tidak terdaftar boleh lambaikan tangan. Izinkan kami mengenal di firman Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Puji Tuhan, kami dengan sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau belum memiliki tempat ibadah yang tetap, boleh bergabung dengan keluarga besar GBI Harapan Baru. Sepanjang minggu ada ibadah-ibadah kategorial yang bisa diikuti, atau boleh mengikuti ibadah raya seperti hari Minggu saat ini jam 7.30, jam 10 dan jam 5 sore. Kalau dalam keadaan normal kita beribadah di atas lobby lantai 2. Namun sekarang dalam kondisi renovasi, dan Bapak Ibu Saudara tetap dukung seluruh agenda gereja sepekan ke depan maupun dalam jangka panjang, agar kita bisa boleh bertumbuh bersama di dalam pengenalan kita akan Kristus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan Mas Ibu. Besar melalui penjangkauan.
Tuhan kami, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami terus mulai merasakan kasih-Mu, urapan-Mu, lawatan-Mu. Dan pada pagi hari ini kami sudah diingatkan kembali. Kami sudah ditolong oleh Tuhan. Sehingga kami terus, hidup kami mulai semakin mempunyai kasih, mempunyai kepedulian, mempunyai compassion Tuhan. Hidup dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau baik. Sehingga kami mempunyai hati semakin mengasihi orang lain. Kami mempunyai hati semakin peduli sama orang lain Tuhan. Semakin melayani, semakin mengasihi. Karena kami tahu Tuhan adalah kasih. Kami punya Tuhan adalah kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pakai hamba-Mu menjadi saluran bicara pada pagi hari ini. Membalas sidang kami, Bapak Andres Setiawan. Tuhan terus pakai, urapi, Tuhan terus tolong beri kekuatan, kesehatan. Tambah-tambahkan akal hikmat, kuasa marifat, kemampuan daripada-Mu Tuhan. Sehingga kepala sidang kami boleh semakin bawa jiwa kepada-Mu, semakin dipakai. Terima kasih Tuhan, cukupi apa menjadi kebutuhan. Berkati keluarga, berkati tim penggembalaan di tempat ini, berkati seluruh pengurus gereja di tempat ini. Sehingga kami terus bergandengan tangan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Sehingga gereja Tuhan di tempat ini semakin banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji-puji akan nama-Mu. Kami juga berdoa buat program gereja di tempat ini. Pada bulan Oktober PDG kami lakukan Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak hal yang dibutuhkan, baik keuangan dan yang lain-lain. Tuhan pasti mencukupi. Tuhan pasti menolong seluruh panitia, seluruh pengurus PDG yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami yang berdoa buat penyelesaian renovasi gereja Tuhan di lantai 2. Tuhan juga tolong. Tuhan memberkati umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Pasti mereka dijamah dan mereka akan mendukung untuk pendanaan dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, beri kami kerinduan untuk peduli kepada pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Engkau melihat kerinduan anak-anak-Mu Tuhan, kebutuhan anak-anak-Mu, dan Engkau tahu kesulitan, masalah pergumulan, pekerjaan, keluarga, kesehatan. Tuhan, Engkau tahu semuanya. Engkau tidak tinggal diam. Tuhan pasti memberkati. Tuhan, Engkau tahu, Engkau Allah kami, Allah yang peduli, Allah kasih. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Jikalau masih ada yang kurang sehat, yang lemah, bahkan ada yang sakit, Engkau Allah kami penyembuh. Engkau menyatakan mujizat kepada anak-anak-Mu Tuhan, supaya anak-anak-Mu disembuhkan, dipulihkan. Mereka boleh menyampaikan kabar baik, memberitakan mujizat Tuhan, menyampaikan bahwa Yesus luar biasa. Tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, minggu-minggu ini ada yang ulang tahun Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong. Demikian juga kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Engkau tahu kondisi bangsa kami. Engkau tahu Tuhan pemimpin kami Tuhan. Terus
masa peralihan Tuhan. Dari pemimpin yang lama kepada pemimpin yang baru. Kami serahkan dalam tangan-Mu untuk pemilihan pilkada Tuhan. Seluruh Indonesia kami serahkan dalam tangan, sehingga bangsa kami semakin baik, pemimpin kami semakin baik, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan, apapun bentuk persembahan. Tuhan juga tolong setiap anak-anak-Mu, Tuhan jamah, sehingga apa yang kami berikan boleh menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur, hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah yang pertama ini. Kami akan undur. Haleluya. Mari segera bersidah Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan yang bermatra jaring. Pelayanan Tuhan, angkat hatimu, terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah atasmu. Jangan diberkat, Tuhan mengutus dan menempatkan engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan padamu kasih karunia. Dan menghadapkan wajahnya padamu, memberikan shalom dan sejahtera. Sekarang terimalah berkat limpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan sukacita kemenangan dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang mengasihi Tuhan Yesus katakan, amin, haleluya.